Di tempat ini, kami memulai sebuah langkah. Kampus bukan hanya sekedar ruang untuk belajar, tetapi tempat tumbuhnya suatu mimpi dan semangat untuk berbagi. Project-based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana pendekatan pembelajaran ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang relevan dan bermakna. Mahasiswa tidak hanya belajar konsep teori, tetapi juga belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Project-based learning penting bagi mahasiswa karena membantu mengembangkan keterampilan kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu, mahasiswa yang sudah di atas semester 4 dianggap telah cukup mendapatkan mata kuliah dasar sebagai penguatan konsep berpikir, sehingga pada semester berikutnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah di masyarakat. Prodi Kesehatan Masyarakat UNUSA memiliki beberapa mata kuliah berbasis proyek. Salah satunya yang mencerminkan penciri Prodi Kesmas UNUSA di bidang kesehatan masyarakat pesantren adalah mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Pesantren, Kesehatan Masyarakat Pesantren, Perilaku Kesehatan Santri, dan Sanitasi Pesantren. Capaian yang diharapkan dari project-based learning ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah kesehatan di pondok pesantren, mendesain rencana pemecahan masalah, melakukan implementasi program kesehatan dengan pendekatan lokal pesantren, serta mampu melakukan monitoring dan evaluasi. I can't believe it's Di balik semangat para santri menuntut ilmu, ada tantangan yang tak kasat mata, seperti aktivitas yang padat, kurangnya waktu istirahat, dan kondisi lingkungan yang mungkin kurang terkondisi dengan baik, sehingga membuat beberapa santri mulai terlihat memiliki masalah akan kesehatannya. Langkah awal dalam melakukan promosi kesehatan dimulai dengan memahami kondisi yang sebenarnya. Lewat screening kesehatan, dari situ muncul beberapa masalah yang menjadi prioritas di pesantren, seperti status gizi yang kurang, kesehatan mental, skabies, TBC, dan anemia. Lantas, langkah apa yang bisa kita lakukan? Disinilah intervensi mulai dirancang. Sehari-hari, para santri menjalani rutinitas yang padat, mulai dari bangun pagi, sholat subuh, hingga mengikuti pelajaran dan kegiatan keagamaan lainnya. Dalam keseharian itulah, kondisi lingkungan pesantren turut mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat. Fasilitas seperti kamar mandi, dapur, tempat mencuci pakaian, dan kamar tidur menjadi tempat yang paling sering digunakan oleh para santri. Beberapa fasilitas tersebut sudah memadai, namun masih ada beberapa tantangan dalam hal kebersihan dan kerapian. Penilaian difokuskan pada kesiapan pengurus, aturan yang ada, serta sarana dan sumber daya yang tersedia. Pengurus juga menyatakan kesediaannya untuk terlibat secara aktif, meskipun belum ada struktur atau tim khusus yang menangani bidang kesehatan. Hal ini menjadi peluang untuk membentuk kader santri atau tim kesehatan kecil di lingkungan pondok pesantren. Perjalanan kami di pondok pesantren tidak berhenti sampai di sini. Ini baru awal dari langkah besar kami untuk membawa perubahan. PJBL intervensi TM pertama, sukses! Satu persatu program kesehatan kami jalankan, seperti membangun Poskestren sebagai pusat layanan kesehatan pondok pesantren, berdiskusi dan menyusun kebijakan bersama pengurus, hingga berbagi ilmu kesehatan dengan para santri. Kami berusaha menghadirkan perubahan nyata dengan memperbaiki fasilitas sanitasi, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bersama para santri, kami mengelola sampah, mempercantik lingkungan, dan melakukan kerja bakti guna menanamkan rasa cinta pada kebersihan dan kesehatan.
Evaluasi penting untuk memperbaiki langkah ke depannya guna memastikan keberlanjutan program. Kami mengamati partisipasi santri, keterlibatan pengurus, dan sejauh mana intervensi ini dapat dijalankan dengan baik. Ini bisa menjadi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Lingkungan menjadi lebih bersih dan para santri bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Alhamdulillah, program yang sudah dijalankan sejauh ini memberikan dampak yang baik dan bermanfaat bagi warga pondok pesantren. Harapannya, semoga program ini bisa terus berlanjut supaya manfaatnya tetap dirasakan oleh seluruh keluarga besar pondok pesantren Mambaul Ulum Panjunan Waru Sidoarjo. Kami juga berharap bahwasanya program ini dapat terus berlanjut agar seluruh santri bisa lebih sehat dan lebih siap dalam menuntut ilmu. Karena kesehatan adalah fondasi awal dari sebuah kesuksesan. Tak terasa perjalanan kita dalam menjalankan program ini hampir selesai. Ini bukan akhir dari sebuah kegiatan, tapi awal dari perjalanan panjang menuju pesantren yang sehat, mandiri, dan berdaya. Karena setiap langkah mereka adalah awal menuju perubahan yang lebih baik, dan apa yang telah dimulai diharapkan terus memberikan dampak bagi masa depan yang cerah dan penuh harapan. Bersama-sama kita telah belajar, tumbuh, dan membangun kebiasaan baik untuk hidup yang lebih sehat.